Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Yusnika. Saya dari LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya secara luring di SDN 35 Tumabang, Kabupaten Landa, Kalimantan Barat. Pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Sekian perkenalan saya, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Ya, apa kabarnya? Luar biasa. Iya, luar biasa. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Iya, pintar, masuk semua ya. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Dela. Iya, silakan Dela. Ayo Dela. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa Bapa kami. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dela. Ya, anak-anak, Ibu akan membacakan tujuan pelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah setelah mengamati gambar peta wilayah asal tokoh pahlawan nasional, kalian nanti dapat mengetahui masing-masing tokoh pahlawan nasional dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar pahlawan nasional dengan teks bacaan di setiap gambar, kalian nanti dapat menemukan sikap kepahlawanan yang dimiliki pahlawan nasional secara tepat dan benar. Kemudian tujuan yang berikutnya, melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kalian berkelompok yang berdiskusi ya. Kalian dapat menemukan idenya dalam tabel tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan itu, dan yang ingin diketahui kalian lebih lanjut tentang pahlawan itu. Nanti itu kalian tuangkan dalam tabel ya. Nah, berikutnya, setelah kalian nanti berdiskusi dalam kelompok, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian bekerja dulu dalam kelompok nanti, baru kalian mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kemudian tujuan yang berikutnya, setelah membaca teks tentang pahlawan Kapitan Patimura, kalian nanti dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan tentang teks bacaan Kapten Patimura dengan tepat dan benar. Kemudian tujuan yang berikutnya, setelah membaca teks tentang mobil peninggalan Bung Tomo, kalian dapat menemukan sifat bayangan dari kaca spion yang dimiliki oleh mobil tersebut dengan benar dan tepat. Kemudian tujuan yang berikutnya, setelah mengamati gambar mobil peninggalan Bung Tomo dengan gambar mobil zaman sekarang, jadi mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang ya, kalian nanti dapat menemukan fungsi cermin cekung pada lampu mobil itu dengan benar dan tepat. Setelah membandingkan lampu mobil dengan kaca spion mobil Bung Tomo dengan mobil zaman sekarang,
kalian dapat melakukan percobaan tentang 3 buah cermin, cekung, cembung, dan datar dengan baik nanti ya. Kemudian tujuan yang berikutnya, setelah melakukan percobaan 3 buah cermin, yaitu cekung, cembung, dan datar, kalian dapat menuliskan laporan hasil pengamatan melalui tabel dengan baik. Nah, itu tujuan kita belajar hari ini. Sudah jelas anak-anak? Jelas. Iya, pintar. Anak-anak, ibu punya gambar nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Seorang anak jatuh dari sepeda. Iya, pintar semuanya ya. Ini adalah gambar seorang anak yang jatuh dari sepeda, Ditolong oleh temannya. ditolong oleh temannya. Nah, anak-anak, tahu tidak kalian, ini adalah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh anak tersebut ya, anak tersebut. Iya, pintar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja zaman dahulu. Seperti itu juga sikap yang dimiliki oleh raja-raja zaman dahulu. Nah, raja-raja zaman dahulu itu diikuti oleh pahlawan nasional kita ya, pahlawan nasional. Nah, pahlawan nasional itu adalah seseorang yang berjuang tanpa pamrih untuk negara kita ya. Nah, setiap negara itu mempunyai pahlawan nasional ya. Ia melakukan sesuatu yang berani ya, yang pantang menyerah, sampai-sampai ia rela mengorbankan jiwa dan raganya ya. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan nasional ya. Dan dari mana saja, siapa saja pahlawan nasional kita. Sekarang kita akan lihat di peta. Nah, coba perhatikan anak-anak, lihat petanya. Nah, di sini ya ada beberapa pahlawan nasional. Ada berapa pahlawan nasional kita? 7. Ya, yang pertama kita akan mengenal. Ayo, kira-kira ini gambar siapa? Cut Nyak Din. Ya, Cut Nyak Din itu berasal dari mana? Aceh. Ya, Cut Nyak Din berasal dari Aceh. Kemudian pahlawan yang kedua. Siapa coba namanya? Singamangaraja ya. Kira-kira berasal dari mana? Sumatera. Iya, Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga, pahlawan nasional yang ketiga, ini siapa coba? Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika. Ya, berasal dari mana Raden Dewi Sartika? Jawa Timur. Iya, pintar ya. Berasal dari Jawa Timur. Kemudian yang ini siapa coba? Pangeran Diponegoro. Iya, Pangeran Diponegoro, pintar. Berasal dari mana Pangeran Diponegoro? Yogyakarta. Jakarta. Nah, di sini Yogyakartanya ya, agak tertutup ya. Di sini. Ini Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya. Ini gambar siapa coba? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Berasal dari mana Pangeran Antasari? Kalimantan Selatan. Iya, Kalimantan Selatan. Ini pulau kita ya, Pulau Kalimantan. Tapi Pangeran Antasari berasal dari Kalimantan Selatan. Yang berikutnya, gambar siapa ini? Kapitan Pahlawan siapa? Patimura. Kapitan Patimura. Berasal dari mana Kapitan Patimura? Iya, berasal dari Maluku. Maluku, pintar ya. Yang berikutnya ini siapa coba? Selapare. Iya, pintar. Berasal dari mana Selapare? Dari Papua. Pintar semuanya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari satu persatu dari sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan nasional kita ya. Nah, Ibu akan bagikan kalian dalam kelompok
silakan nanti kalian bekerja dalam kelompok ya untuk menyebutkan sikap-sikap kepahlawanan yang ada di peta ya. Silakan kalian kumpul dulu dalam kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Silakan kumpul dulu dalam kelompok. Iya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ayo saling berhadapan dulu. Yuk saling berhadapan. Tadi kalian sudah Ibu jelaskan masing-masing wilayah dari pahlawan nasional ya, pahlawan nasional. Nah, tugas kalian adalah apa yang ingin kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan nasional itu ya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan bekerja dalam kelompok yang aktif ya. Yuk, silakan. Kalian sebutkan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh setiap pahlawan. Kemudian tuliskan sikap apa yang ingin kalian ketahui tentang sikap para pahlawan itu ya. Sudah jelas? Jelas. Sudah jelas? Jelas. Iya, silakan bekerja dalam kelompok ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya, 5 menit. Oke, waktunya sudah habis, sudah selesai anak-anak? Sudah. Iya, pintar ya. Sekarang tugas kalian presentasikan masing-masing kelompok. Silakan kelompok siapa yang duluan? Yuk, iya kelompok 1. Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusi kalian. Silakan Dela. Apa saja yang kamu ketahui tentang sikap Kelompok lain dengarkan ya. para pahlawan nasional? 1. Silas Papari, berani, pantang menyerah, rela berkorban, pemberani. Iya. Masih? Iya, silakan dilanjutkan. Raja, rela berkorban, berani, pantang menyerah, pemberani. Udah? Dah. Dan sebelahnya sudah? Sikap yang ingin kalian kalian ikuti dari pahlawan tersebut. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional? 1. Berani, rela berkorban, pantang menyerah, pemberani. Iya, tepuk tangan dulu untuk ya, sudah berani. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Apa saja yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Berjuang, rela berkorban, pemberani, pantang menyerah. Pemberani, pantang menyerah, rela berkorban. Kesatria. Sudah? Udah. Ya sebelahnya sudah gitu. Sudah kelompok 2 yang sebelahnya sudah? Udah. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya, siapa yang belum jelas dalam hal sikap kepahlawanan? Siapa yang belum jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Iya, pintar. Yuk masing-masing kembali ke tempatnya semula. Ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang sikap-sikap dari tokoh para pahlawan nasional. Sekarang kita akan mempelajari tentang seorang tokoh, yaitu Kapitan Patimura. Kapitan Patimura berasal dari mana, anak-anak? Maluku. Dari Maluku, pintar ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Kapitan Patimura. Silakan nanti dibaca-baca dulu ya, digeser sana Dela. Ini sebelah sini, digeser sana. Kalian baca-baca dulu ya.
Ibu kasih waktunya 1 menit ya, 1 menit. Silakan dibaca-baca dulu tentang Kapitan Patimura ya. Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah. Sudah selesai Yuda? Sudah. Ya pintar ya. Sekarang tugas kalian ya. Kalian jawab pertanyaan. Kalian tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura ya. Silahkan kalian jawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya seputar tentang Patimura ya, Kapten Patimura. Silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum selesai? Sudah. Coba Oscar bacakan nomor 1. Membantu tampilnya rela berkorban. Iya, coba Yuda lagi, punyaku Yuda. Tadi punya Oket rela berkorban ya. Kesatria. Kesatria pintar. Coba Pungkar, apalagi Pungkar? Berjuang tanpa pemberi. Berjuang tanpa pamrih. Iya, pintar si Pungkar. Coba Geto. Punyaku Geto. Iya. Yang bagian 1 dulu Geto. Dibaca Geto. Kesatria. Iya, kesatria juga ya. Coba Yero. Punyamu apa Yero? Pantang menyerah. Iya, pintar si Yero, pantang menyerah. Coba dia. Berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji, pintar. Elsa? Pemberani. Iya, pemberani. Semuanya sudah benar ya, sudah benar. Nah, itu sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapitan Patimura ya. Sekarang pertanyaan yang kedua, tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Siapa yang mau menjawab? Aku. Iya, pintar, coba dia. Membantu tanpa pamrih. Berani membela kebenaran dan keadilan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan bertanggung jawab. Memiliki rasa cinta tanah air. Bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Iya, pintar dia. Tepuk tangan dulu untuk dia. Coba Pungkar, punyamu Pungkar, bacakan. Membantu tanpa memberi dan ikhlas. Membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Apalagi Pungkar? Berani membela kebenaran dan keadilan. Iya, berani membela kebenaran dan keadilan. Ada lagi Pungkar? Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Iya, pintar Pungkar. Coba tadi Dela ada angkat tangan Dela. Coba dibacakan Dela punyamu Dela. Membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Iya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Rela Iya. berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jujur dan bertanggung jawab. Memiliki rasa cinta tanah air. Bertindak terpuji dalam keadilan sehari-hari. Sudah selesai? Iya, semuanya sudah pintar ya, semuanya sudah tepat. Jadi itu sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat zaman sekarang ya. Nah, Patimura itu berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia itu yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh Belanda ya. Selain Patimura, Indonesia itu memiliki pahlawan nasional lainnya ya, yaitu Bung Tomo ya. Pernah dengar Bung Tomo? Pernah. Pernah? Pernah. Iya, pernah ya. Dia juga seorang pahlawan nasional ya, nasional. Nah, Ibu punya gambar nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Gambar
mobil ya, betul sekali ya. Ini adalah gambar mobil Bung Tomo ya. Iya, betul. Nah, perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang ya. Nah, karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional, sama dengan mereka ini tadi ya. Bung Tomo juga disebut pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo ya, yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Nah, apa saja barangnya? Barang peninggalan hasil Bung Tomo. Mobil. Iya, ini dia ya. Ini adalah mobil peninggalan Bung Tomo. Pintar ya. Bagus enggak? Bagus. Iya. Sekarang apa bedanya dengan mobil ini? Ini mobil zaman dulu ya, mobil Bung Tomo. Ini mobil zaman sekarang. Sekarang bedanya apa? Coba. Depannya. Belakangnya di atas atapnya. Iya, pintar. Iya, pintar. Iya, pintar. Ada yang spesial enggak? Ada yang khusus tidak? Yang kalian lihat? Apa ya bedanya yang sangat-sangat menonjol apa ya? Depannya. Apa coba diteliti? ban mobil. Ban. Yang beda adalah kaca spion. Pintar si Elsa ya. Kalau mobil Bung Tomo, kaca spionnya berada di dalam mobil ini ya. Kelihatan? Ini. Kelihatan. Ini. Ya. Jelas? Jelas. Iya. Kalau mobil zaman sekarang spionnya berada di Dalam. luar ya. Iya, ini dia. Ya. Ini dia. Ini di luar ini. Siapa yang punya mobil di rumah? Engkau. Iya, Pungkar. Coba Pungkar. Spionmu berada di mana, Pungkar? Di Spion luar. mobilmu. Iya, di luar. Pintar ya. Kalau punya Bung Tomo ya, pahlawan kita, mobilnya itu spionnya ada di dalam mobil ya. Pintar si Pungkar. Nah, kita akan membahas tentang spion ya, kaca spion ini tadi. Kira-kira ada yang tahu fungsi kaca spion itu untuk apa? Ayo, coba Yero. Apa Yero fungsi kaca spionnya? Coba. Ada yang tahu? Aku Iya, coba Pungkar. Apa Pungkar? untuk bisa melihat orang di belakang. Iya, pintar si Pungkar. Tepuk tangan. Ya. Coba Oscar. Apa Oscar fungsinya Oscar? Untuk melihat orang di belakang. Untuk melihat orang di belakang, kata si Oscar ya. Pintar si Oscar, sudah berani ya. Iya, pintar. Ada lagi? Mungkin pendapatnya yang lain? Tidak. Ada? Gitu. Apa gitu? Maskermu dipakai yang benar gitu. Matanya enggak kelihatan. Iya. Melihat orang di belakang. Iya, untuk melihat orang di belakang ya. Itu fungsi kaca spion. Kalau kita tidak punya kaca spion, baik itu mobil maupun motor ya, kita tidak bisa melihat orang yang di belakang. Jadinya kalau kita nyebrang susah ya. Kita harus lihat ke belakang dulu. Kecuali ada kaca spion, kita langsung melihat kaca spion ya. Nah, salah satu yang membedakan itu tadi, mobil Bung Tomo dengan mobil kita adalah kaca spionnya ya. Posisinya kaca spion. Kalau punya Bung Tomo itu berada di dalam mobil. Kalau mobil zaman sekarang, posisi spionnya berada di luar mobil. Itu perbedaannya ya. Nah,
Kaca spion ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil ya, yang lebih kecil dari ukuran benda yang sebenarnya ya. Nah, selain kaca spion, apalagi yang dapat kalian perhatikan di dalam mobil ini, di gambar mobil ini? Yang sangat berfungsi di mobil itu apa? Bangku. Kalau malam hari? Lampu. Ya, pintar ya, anak-anak pintar semua. Lampu mobil ya. Fungsi lampu mobil apa, Yuda? Untuk menerangi jalan yang gelap. Pintar ya, oke dengan Yuda. Apa coba Dela? Untuk menerangi jalan yang gelap. Iya, sebagai penerang jalan. Ada lagi dia mungkin? Sama? Iya, sama ya. Jadi itu fungsinya ya. Bagian lain dari mobil adalah lampu. Tadi lampu ya. Lampu itu tadi ada yang bilang fungsinya untuk menerangi jalan di malam hari. Tahukah kamu pada lampu itu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cembung. Kalau ini ya, ini permukaannya cembung ya. Nah, cermin cekung ini berfungsi memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Dari sini ke sana mampu dia fokus. Kenapa? Dia berbentuk cembung ya, cembung. Iya, pintar. Nah, sekarang sudah jelas anak-anak? Jelas. Ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Nah, cermin ini tadi memiliki fungsi masing-masing ya. Tadi kaca spion itu mampu melihat orang dari jarak jauh ya. Kemudian lampunya itu memiliki apa fungsi? Apa coba tadi? Menerangi jalan. Ya, itu adalah salah satu sifat cahaya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan ya, nanti di luar percobaannya ya. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang cermin ya. Tadi di mobil itu ada cermin mobil ya, ada kaca spion. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan dengan 3 buah cermin ya. Yang pertama, ini adalah cekungan sendok ya. Jadi di sini cembung ya, ini cekung namanya ya, cermin cembung. Ini cermin cembung. Nah, ini sama dengan ini ya. Nanti kalau kalian melakukan percobaan, ini kaca spionnya sama dengan belakang sendok ya. Nah, ini namanya cermin datar ya. Nanti kalian akan melakukan percobaan. Nah, saat kalian melakukan percobaan nanti ya, kalian lihat bayangan kalian di cermin ini ya. Perhatikan benar-benar. Nah, setelah kalian melakukan percobaan nanti, kalian isi dalam LKPD yang akan Ibu bagikan. Ibu bagikan LKPD-nya dulu sebelum kalian melakukan percobaan ya. Dikirim ke sana dia. Oke, siap kalian? Siap ya, nanti kalian satu persatu kalian akan melakukan percobaan dulu. Ayo, siapa dulu yang mau? Iya, gitu. Kamu lihat benar-benar gitu. Ayo sini gitu. Seperti apa bayanganmu? Kelihatan tidak gitu? Kelihatan. Kalau tidak kelihatan di luar aja ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kamu ingat ya. Kemudian di sebelahnya lagi cermin cembung. Atau samakan dengan ini. Itu kan sama. Kita lakukan percobaannya di luar, yuk. Bawa LKPD-nya. Nanti kamu tulis nama cerminnya. Ini.
Nomor 1, kotak nomor 1 kamu tulis cermin. Cermin apa tadi Geto? Cekung. Bayangan yang dihasilkan tadi apa Geto? Berbalik. Terbalik, bukan berbalik. Terbalik apa lagi? Jadi bayangannya diperbesar. Silakan lakukan percobaan ya. Sambil dicatat. Kalau cermin datar lihat gini ya, jarak jauh dilihat juga. Cermin kaca spionnya, nih ya. Silakan dicoba. Diperkecil atau seperti apa, diperbesar ya. Ini cermin datar. Nanti kamu di LKPD-nya tulis cermin datar. Pakai spion lagi Yero. Perbedaannya apa Yero? Kalau pakai cermin cembung ya. Diperkecil. Iya, makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Iya, nanti dicatat di LKPD-mu ya. Yuk, siapa lagi? Dia? Iya, coba gitu. Sampai rumah sini dulu, rumah Rizky dulu, coba. Sampai rumah Rizky dulu. Kalau sudah, sampai rumah ke sana ujungnya. Diperkecil, makin diperkecil atau makin diperbesar? Kecil. Ya, nanti dicatat di LKPD-mu ya. Ini cermin apa gitu? Cermin cembung. Cepung. Cekung ya, cekung. Cekung. Udah? Udah? Bayangannya dicatat ya. Udah, siapa lagi yang belum? Ini kali. Sudah semua? Sekarang coba lihat di belakang LKPD-nya. Hasil pengamatannya itu seperti apa? Kamu ringkas ya di hasil pengamatannya. Misalnya cermin cekungnya hasil pengamatannya apa ya? Hasil pengamatan kalian tadi, cermin cekung hasil pengamatan kalian apa? Sifat bayangannya apa yang kalian lihat tadi? Terbalik. Pada cermin cekung dulu. Terbalik ya. Besar. Besar atau kecil tadi? Besar. Sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Cermin cekung dulu. Nomor 2 cermin cekung ya. Nomor 3-nya cermin datar ya. Sudah selesai anak-anak LKPD-nya? Sudah. Iya, silakan kalian kumpulkan dulu LKPD-nya. Sudah semua? Namanya belum. Siapa yang belum jelas pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua. Ya, sekarang kita akan melakukan refleksi belajar kita hari ini ya, refleksi belajar kita hari ini ya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Coba. Tentang pahlawan nasional. Iya, pintar si dia ya. Apa lagi? Tentang cermin. Tentang cermin. Apa lagi? Sikap kepahlawanan yang dimiliki pahlawan nasional adalah Ya, apa? Sikapnya yang dimiliki oleh pahlawan nasional. rela berkorban. Rela berkorban. Apa lagi? Kesatria. Kesatria ada lagi? Berjuang tanpa pamrih. Pungkar apa pungkar? Pantang menyerah. Rela berkorban. Pemberanian. Pemberani ya, jangan pemberanian ya. Si Dela ada lagi Dela? Berperilaku terpuji. Iya, ya. Itu sikap pahlawan yang dimiliki. Kemudian siapa saja pahlawan nasional kita yang kita pelajari hari ini? Cut Nyadin. Berasal dari mana Cut Nyadin? Aceh. Iya, Aceh. Siapa lagi coba? Sing aman garaja. Sing singa manga raja ya, bukan sing singa manga raja ya. Sing singa manga raja berasal dari mana? Jawa Barat. Sumatera Utara. Siapa lagi coba? Dari mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Ada lagi? Pangeran Diponegoro. Dari mana? Yogyakarta.
Yo, lanjut. Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan, Kapitan Patimura dari Maluku, Silas Papare dari Papua. Iya, pintar semuanya ya. Kemudian selain itu apalagi yang kita pelajari hari ini? Apalagi? Tentang cermin ya. Cermin apa saja yang kita lakukan percobaan hari ini? Jagung, Jagung dan datar. Coba sebutkan ciri-ciri cermin cekung. Sifat bayangan cermin cekung. lebih besar, lebar, terbalik, bayangan nyata. Iya, pintar semuanya. Ya. Apa coba? Sifat bayangan dari cermin cekung ya. Terbalik, Dela, coba Dela. Cermin datar, Dela. Sifat bayangan cermin datar. sama besar dengan jumlahnya, tegak, maya. Jarak bayangan cermin sama dengan jarak bayangan cermin. Iya, pintar semuanya. Tepuk tangan dulu. Itu yang telah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran hari ini? Apa coba? Ingin mengetahui lebih banyak tentang sifat kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan nasional kita. Iya, pintar semuanya. Tepuk tangan dulu. Sikap kepahlawanan apa yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Suka menolong teman yang kesusahan. Ya. Sopan terhadap orang tua. Suka membantu orang tua. Membersihkan lingkungan tempat tinggal. Iya, syukur ya, puji Tuhan kalian sudah menerapkan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan kita ya. Walaupun sederhana tetapi kalian sudah menerapkan sikap kepahlawanan itu ya. Ada yang belum jelas pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas semua. Sudah jelas? Ada yang belum jelas? Oscar? Jelas. Oscar? Iya. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi ya. Sampai di mana pengalaman kalian belajar hari ini. Ibu bagikan soal evaluasinya ya. Nanti waktunya Ibu kasih 3 menit ya. Silakan dikemaskan dulu, Dela. Nah, anak-anak, soal evaluasinya telah Ibu bagikan. Silakan kalian kerjakan, waktunya 3 menit ya. Oke? Oke. Kerjakan dari sekarang ya. Udah selesai semua, Nana? Sudah. Silakan dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai semua. Sebelum pulang, kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Silakan dia. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa salam Maria. Tanda salib, Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Siang. Hati-hati di jalan.